Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita bedah bab 6 dari Infinite Game ya. Ini fokusnya menarik banget soal tekad atau will dan sumber daya, resources. Betul. Ini sering jadi dilema kan? Iya, seringkali pemimpin itu kan mikirnya angka melulu ya. Uang kas, pangsa pasar, pokoknya yang kelihatan. Tapi bab ini kayak nantang gitu. Jangan-jangan aset terbesar itu malah yang nggak kelihatan. Semangat timnya. Nah, itu dia tantangannya. Sumber daya itu kan jelas ya, bisa dihitung, kelihatan di laporan keuangan. Mau PHK misalnya, langsung kelihatan tuh, biaya turun. Instan efeknya. Ya, tapi tekad ini soal moral, komitmen, itu kan abstrak. Lebih susah diukurnya. Tapi ya seperti yang akan kita bahas, kayak ini justru fondasi buat jangka panjang, buat Infinite Game itu sendiri. Jadi, mana yang didahulukan kalau lagi kepepet? Oke, coba kita perjelas dulu deh definisinya. Sumber daya itu hal-hal yang konkret ya. Uang, gedung, jumlah karyawan, teknologi kita. Dan ini biasanya datangnya dari luar kan, kayak investor atau pelanggan. Betul. Sementara tekad, nah ini lebih ke sisi manusianya. Semangat tim, rasa percaya antara anggota, inspirasi, komitmen sama tujuan bareng, just cause itu. Ini datangnya dari dalam. Kualitas kepemimpinan, kejelasan visi. Keduanya penting sih ya pasti. Oh iya, jelas. Tapi pemimpin itu seringnya secara default gitu ya, condongnya ke sumber daya. Apalagi kalau ada tekanan target jangka pendek, wah fokusnya ke sana biasanya. Bener banget. Pemimpin yang mindsetnya terbatas, finite mindset, itu ya gitu. Prioritasnya sumber daya karena hasilnya cepat kelihatan, gampang diukur. Potong biaya, PHK, angkanya langsung bagus di laporan. Karyawan kadang dilihat cuma sebagai, ya pos biaya aja, yang perlu diefisienkan. Kayak mesin ya. Bisa dibilang gitu. Pertanyaan di kepalanya itu kayaknya, gimana caranya saya bisa peras kinerja maksimal dari orang-orang ini? Pendekatannya jadi transaksional banget. Dan itu kalau kata buku ini justru bisa menggerus tekad pelan-pelan ya. Aset yang susah dibangun lagi. Justru itu, mungkin efektif sebentar. Tapi buat jangka panjang, wah bahaya. Ada contoh bagus tuh yang soal barista. Noah namanya. Dia kerja di 2 hotel beda kan ceritanya. Oh iya, yang di Four Seasons itu ya. Dia bilang sampai cinta sama pekerjaannya. Betul. Kenapa? Ternyata bukan cuma manajer langsungnya, tapi manajer lain pun sering nanya, ada yang bisa dibantu nggak? Jadi dia merasa didukung banget. Investasi di tekadnya dia. Nah, terus di hotel satunya lagi, pengalaman dia beda drastis kan? Ya aja yang penting aman, nggak kena masalah. Orang yang sama loh padahal. Tapi lingkungan kepemimpinannya beda. Hasil tekadnya juga beda jauh. Ini bukti kuat sih. Bukan cuma soal siapa orangnya. Tapi gimana mereka diperlakukan, dipimpin. Itu kuncinya. Oke, contoh Four Seasons itu kuat sih. Tapi mungkin ada yang mikir, ya itu kan hotel mewah, banyak duitnya. Wajar bisa fokus ke tekad. Gimana kalau bisnis biasa, yang anggarannya pas-pasan? Pertanyaan bagus. Tapi coba lihat contoh Angela Ahrendts waktu di Apple. Dia kan lantang asumsi itu. Dia hitung ulang tuh, berapa sih biaya tambahan buat kasih benefit penuh ke karyawan retail Apple? Hasilnya gimana? Ternyata, nol. Biayanya impas. Karena penurunan turnover karyawan sama peningkatan produktivitas itu nutupin biayanya. Malah untung mungkin. Wah, menarik. Costco juga gitu kan polanya. Mereka terkenal bayar karyawan di atas rata-rata retail, benefitnya juga bagus. Tepat sekali. Hasilnya, tingkat retensi karyawan mereka itu sekitar 90%. Bandingin coba sama rata-rata industri retail, paling 20-30%. Jauh banget kan? Jauh banget. Jadi ini bukan soal mewah atau enggak, tapi soal prioritas pemimpinnya. Investasi di tekad itu bisa jadi malah netral biayanya atau bahkan menguntungkan. Pemimpin infinite mindset itu lihat manusia bukan beban biaya. Tapi sebagai aset ya. Iya, aset berharga. Pertanyaannya bukan gimana meras mereka, tapi gimana ya caranya bikin lingkungan kerja yang bikin mereka bisa kasih yang terbaik secara alami. Beda kan pendekatannya? Beda banget. Nah, contoh paling dahsyat soal kekuatan tekad ini mungkin di container store pas resesi ya. Oh iya, itu luar biasa sih. Mereka kan menolak PHK massal waktu itu. Betul, pilihannya malah membekukan gaji sama tunjangan 401K sementara. Dan itu berlaku buat semua, dari atas sampai bawah.
reaksi karyawannya gimana? Itu dia yang bikin merinding. Mereka bukan cuma, oke, kita terima, tapi mereka secara sukarela nyari cara buat hemat uang perusahaan. Gila nggak? Gimana caranya tuh? Ada yang kalau dinas luar kota, nginepnya di hotel yang lebih murah dari jatahnya. Ada yang bahkan nggak ngeklaim biaya perjalanan sama sekali. Sampai segitunya. Wow. Bahkan vendor mereka pun ikut bantu loh karena hubungan baik yang udah lama dibangun. Ini kekuatan tekad yang udah dipupuk bertahun-tahun. Susah dipercaya ya, loyalitas kayak gitu. Nah, makanya, Anda bisa motivasi orang pakai uang, pakai sumber daya. Tapi Anda nggak akan pernah bisa beli komitmen tulus dan pengorbanan kayak gitu. Itu tekad namanya. Mereka bukan tentara bayaran yang cabut kalau ada tawaran lebih tinggi. Sah. Persis. Karena mereka merasa dihargai, jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar pekerjaan. Oke, jadi kenapa sih dinamika tekad dan sumber daya ini penting buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Ya, entah Anda itu pemimpin, atau anggota tim, atau sekedar pengamat aja, lensa ini tuh ngebantu banget buat ngeliat apa sih yang sebenarnya bikin sebuah organisasi itu jalan. Budayanya gimana, ketahanannya gimana, potensi jangka panjangnya kayak apa. Organisasi yang tekadnya kuat itu biasanya gimana? Cenderung lebih inovatif, lebih adaptif sama perubahan, dan lebih tangguh kalau ada krisis atau badai. Mereka bisa bangun loyalitas sejati yang nggak bisa dibeli cuma pakai gaji. Dalam permainan tak terbatas ini, sumber daya bisa naik turun ya, tapi tekad yang kuat itu yang bikin terus jalan. Betul sekali. Tekad yang kuat itu akan selalu cari jalan. Jadi intinya nih, sumber daya itu jelas penting ya, buat operasional sehari-hari, nggak bisa dipungkiri. Tapi tekad semangat, kepercayaan, komitmen bareng, itu mesin sebenarnya yang bikin organisasi bisa bertahan dan berkembang buat jangka panjang. Memprioritaskan manusia itu bukan sekedar, oh biar kelihatan baik, bukan. Itu strategi bisnis yang cerdas banget kalau kita ngomongin infinite game. Ya, mungkin ada pertanyaan buat direnungkan ya. Iya, mungkin ini bisa jadi bahan refleksi buat Anda. Coba deh amati di lingkungan kerja Anda atau di organisasi lain yang Anda tahu. Lihat tindakan nyata sehari-harinya, bukan cuma slogan atau kata-kata manis. Apakah effortnya lebih banyak buat nguatin tekad orang-orangnya, atau cuma sibuk ngelola dan ngitungin sumber daya aja? Menarik. Jawabannya itu bisa jadi petunjuk penting loh tentang arah masa depan organisasi itu. Fokusnya kemana sebenarnya? Oke. Dalam banget pembahasannya ya. Terima kasih sudah menyimak obrolan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pendalaman kita berikutnya.